Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dalam melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pekalongan saat ini menghadapi tantangan pelayanan yang semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah klien pemasyarakatan yang memperoleh program integrasi. Luasnya wilayah kerja yang mencakup 7 kabupaten dan kota belum diimbangi dengan ketersediaan titik layanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan banyak klien harus menempuh jarak yang jauh dengan biaya transportasi yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi kewajiban wajib lapor maupun mengikuti program pembimbingan. Di sisi lain, pembimbing kemasyarakatan juga menghadapi keterbatasan dalam memberikan pengawasan dan pendampingan secara optimal. Akibatnya, kualitas pelayanan pembimbingan belum dapat terlaksana secara maksimal. Menjawab tantangan tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pekalongan menghadirkan sebuah inovasi melalui pembentukan pos Bapas dengan sistem zonasi pelayanan. Inovasi ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan kepada klien pemasyarakatan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah dijangkau, dan lebih efektif. Untuk menentukan prioritas penanganan, seluruh isu tersebut dianalisis menggunakan metode ASTRID. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu belum optimalnya kualitas pelayanan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan memperoleh nilai prioritas tertinggi. Diagnosis organisasi dengan STAR model menunjukkan perlunya inovasi pelayanan yang mampu memberikan solusi secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Melalui inovasi pembentukan pos Bapas dengan sistem zonasi pelayanan sebagai langkah strategis untuk menghadirkan layanan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih efektif bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Haryanto, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pekalongan, serta pelatihan kepemimpinan administrator keangkatan 2 BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pekalongan memiliki wilayah kerja yang luas, mencakup 7 kabupaten dan kota. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan secara optimal. Jarak tempuh yang jauh serta tingginya transportasi sering menjadi kendala bagi klien untuk melaksanakan wajib lapor dan mengikuti program pembimbingan. Akibatnya, efektivitas pengawasan dan proses reintegrasi sosial belum dapat berjalan secara maksimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami berkomitmen untuk berinovasi melalui pembentukan pos Balai Pemasyarakatan atau pos Bapas sebagai titik layanan yang lebih dekat dengan wilayah domisili klien. Inovasi ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas layanan, mempercepat pelaksanaan tugas pembimbing pemasyarakatan, serta menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Pos Bapas diharapkan mampu memperkuat kualitas pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, sehingga mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pembentukan pos Bapas menjadi solusi strategis untuk mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang lebih mudah dijangkau, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi aksi perubahan. Milestone 1, pembentukan tim efektif. Sebagai langkah awal optimalisasi layanan, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pekalongan membentuk tim efektif yang terdiri dari pegawai dengan kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Melalui rapat koordinasi, dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas, guna memastikan setiap tahapan berjalan secara efektif. Komitmen ini kemudian diperkuat dengan penerbitan surat keputusan Kepala Bapas tentang tim efektif sebagai landasan pelaksanaan program. Milestone 2, analisis data beban kerja dan pemetaan wilayah. Diawali dengan pengumpulan dan analisis data domisili klien pemasyarakatan aktif melalui sistem database. Data tersebut dipetakan berdasarkan wilayah kabupaten dan kota untuk mengetahui sebaran layanan yang dibutuhkan. Milestone 3, koordinasi stakeholder dan penyiapan tempat pos Bapas. Keberhasilan pos Bapas tidak terlepas dari sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, lapas, rutan, dan mitra terkait, dilakukan identifikasi lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pos Bapas. Milestone 4, penyusunan standar operasional prosedur pos Bapas. Untuk menjamin kualitas layanan yang seragam, tim efektif menyusun standar operasional prosedur atau SOP pos Bapas. Draft SOP dibahas melalui forum diskusi internal guna memperoleh masukan dan penyempurnaan. Setelah melalui proses evaluasi, SOP disahkan oleh Kepala Bapas sebagai pedoman resmi pelaksanaan layanan pembimbingan kemasyarakatan di pos Bapas. Milestone 5, penataan sarana dan prasarana pos Bapas. Dalam mendukung kelancaran pelayanan, dilakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana seperti meja, kursi, laptop, serta koneksi internet. Milestone 6, sosialisasi internal dan eksternal pos Bapas.
Sebelum operasional dimulai, Bapas Pekalongan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pembimbing kemasyarakatan terkait pembagian wilayah kerja yang baru. Milestone 7, peluncuran Pos Bapas. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkenalkan inovasi pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Milestone 8, implementasi Pos Bapas. Setelah resmi diluncurkan, Pos Bapas mulai beroperasi dengan penempatan pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan sesuai wilayah tugas masing-masing. Pelayanan pembimbing kemasyarakatan dilaksanakan secara langsung di Pos Bapas, disertai koordinasi berkelanjutan dengan mitra setempat untuk memastikan layanan berjalan optimal dan tepat sasaran. Milestone 9, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan akhir. Hasil evaluasi dibahas bersama tim efektif untuk mengukur keberhasilan implementasi Pos Bapas. Seluruh capaian dan rekomendasi kemudian disusun dalam laporan akhir sebagai dasar pengembangan layanan pada masa mendatang. Hasil dan dampak program. Melalui implementasi aksi perubahan ini, pembentukan Pos Bapas diharapkan memberikan manfaat yang luas melalui pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media sebagai mitra strategis. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pekalongan, inovasi ini akan meningkatkan kualitas layanan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, memperkuat efektivitas kinerja pembimbing kemasyarakatan, membangun citra organisasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik, serta memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Bagi pemerintah, baik pemerintah daerah, lapas, maupun rutan, Pos Bapas menjadi sarana untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, meningkatkan koordinasi lintas instansi, serta mendukung tata kelola pelayanan publik yang semakin berkualitas. Sementara bagi masyarakat, khususnya klien pemasyarakatan dan keluarganya, kehadiran Pos Bapas memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban wajib lapor dan mengikuti program pembimbingan tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Keberlanjutan program. Melalui kolaborasi seluruh unsur pentahelix, Pos Bapas diharapkan menjadi inovasi pelayanan yang berkelanjutan, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi organisasi, pemerintah, serta masyarakat. Saya, Edi Kuhen, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Selawi, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Pos Bapas yang diinisiasi oleh Bapas Pekalongan sebagai bentuk inovasi oleh Bapas Pekalongan dalam pelayanan publik di bidang pemasyarakatan. Kehadiran Pos Bapas menjadi langkah nyata dalam mendekatkan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan kepada klien pemasyarakatan sehingga mereka dapat memperoleh hak pelayanan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa terkendala jarak maupun biaya transportasi yang tinggi. Program ini juga memberikan dampak positif bagi proses pembinaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Dengan adanya layanan yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal klien, proses konseling, pengawasan, serta pendampingan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Sutopo selaku Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pemalang mendukung penuh pelaksanaan program Pos Bapas sebagai langkah inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan yang lebih dekat, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program ini menjadi bukti nyata komitmen Bapas Pekalongan dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif sekaligus humanis bagi klien pemasyarakatan. Program Pos Bapas memiliki dampak strategis dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Klien pemasyarakatan yang mendapatkan pendampingan secara baik akan memiliki peluang lebih besar untuk kembali beradaptasi secara positif di lingkungan sosialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Kabupaten Tegal mendukung Bapas Pekalongan dalam mengimplementasikan KUHP nasional khususnya dalam penerapan hukuman pidana kerja sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada Pos Bapas, saya harus datang langsung ke kantor Bapas yang jaraknya cukup jauh. Selain membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit, saya juga harus meluangkan waktu yang lebih lama. Dengan adanya Pos Bapas, proses wajib lapor menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan hemat. Bagi saya, Pos Bapas bukan hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga memberikan semangat untuk terus menjalani proses pembimbingan dengan baik, kembali diterima di masyarakat, dan tidak mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan. Terima kasih kepada Bapas Kelas 2 Pekalongan yang telah menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.